Sebenarnya mereka yang mencari informasi tentang warisan ditipu karena mereka harus membayarkan sejumlah cairan Soulverin untuk rahasia umum. Pemilik informasi juga perlu bantuan, mereka tidak mungkin memasukinya sendiri, untuk menahan ras ekstraterestrial. Kali ini Mu Chen berpisah dengan Luo Li, dia sendiri menuju ke leluhur Budur, Luo Li dan yang lain menuju ke leluhur klan kuno Suci Roh Agung. Komandan klan Balrog terbakar. Di hutan kuning yang suram, tiba-tiba suara kusam menyapu. Api hitam berkobar seperti badai, membakar hutan menjadi abu. Namun, api hitam tidak menyala lama dan secara bertahap padam. Berdesir, sesosok perlahan keluar dari hutan yang menghitam. Itu adalah Mu Chen. Dia menatap telapak tangannya yang gelap tanpa ekspresi. Di tengah energi spiritual yang melonjak, kegelapan dengan cepat menghilang. Luka bakar di telapak tangannya juga pulih dengan kecepatan yang dipercepat. Di belakangnya, ada pemandangan samar dua sosok berlutut, kepala mereka tergantung lemah. Api hitam yang menyala di kepala mereka padam karena semua jejak kehidupan menghilang. Masih ada rasa tidak percaya dan kengerian di mata mereka. Mereka jelas tidak berpikir bahwa penguasa bumi atas belaka akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Itu memang mereka. Mu Chen tidak repot-repot melihat tubuh yang dingin itu. Sebaliknya, dia melihat ke arah pegunungan dan hutan, sedikit mengernyit. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran sebelumnya, karena Mu Chen jauh melampaui penguasa lengkap biasa, meskipun penguasa bumi atas. Dua penguasa dari klan Balrog berada di penguasa lengkap terbaik. Jadi, mereka tidak memiliki peluang melawan Mu Chen. Namun, dari berita yang mereka bagikan sebelum kematian mereka, Mu Chen tahu tentang dua wanita yang mereka bicarakan. Seperti yang dia spekulasi sebelumnya, kedua wanita itu hanya bisa menjadi King Xuang dan King Ling, karena mereka adalah satu-satunya wanita yang telah memasuki level ini. Keduanya sepertinya telah bertemu dengan pemimpin klan Balrog ini. Meskipun dia belum mengetahui kekuatan pemimpinnya, orang ini pasti sebanding dengan penguasa lengkap di puncaknya untuk mendorong King Xuang ke dalam keadaan putus asa. Melihat ke arah itu, Mu Chen jelas ragu-ragu untuk membantu. Bagaimanapun, dia tidak memiliki banyak kasih sayang untuk orang-orang dari klan kuno Budur. Meskipun ibunya berasal dari garis keturunan King Xuang, selama bertahun-tahun, mereka menyaksikan ibunya di penjara dan tidak peduli. Ini cukup untuk membuat Mu Chen kesal. Setelah beberapa saat merenung, dia mengerutkan bibirnya dan menyerbu dengan cepat ke arah itu seperti batu. Terlepas dari dendamnya terhadap klan kuno Budur, King Xuang telah berusaha membantu ketika dia dalam masalah. Itu saja sudah cukup untuk membuat Mu Chen berada di pinggir lapangan. Kebenciannya terhadap klan kuno Budur tidak perlu melibatkan King Xuang. Jika tidak, akan terlihat bahwa dia terlalu picik. Ledakan, tinju api hitam jatuh dari langit seperti meteorit. Kekuatan yang menakutkan bisa menghancurkan ruang, memunculkan aura kehancuran. King Xuang meraih pergelangan tangan King Ling saat dia tergagap. Cahaya spiritual yang terang meletus saat kecepatannya tiba-tiba meningkat. Suara mendesing. Tinju api meraung dari belakang dan membombardir gunung, menghancurkannya dan menyebarkan puing-puing. Api hitam telah mereduksi jutaan batu menjadi abu dalam sekejap. King Ling melihat kekuatan destruktif dari tinjunya, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Haha, kalian berdua cantik, kenapa repot-repot membuang-buang tenaga? Datanglah padaku, biarkan aku merasakan keindahan dunia seribu besar. Di belakang mereka, terdengar suara tawa parau. Api hitam melonjak saat seorang pria kekar berdiri di tengah-tengahnya. Rambutnya juga menyala dengan api hitam, dan tanda api terukir di wajahnya. Matanya berkilat karena kejahatan saat dia menatap dua siluet ramping yang berlari di depan. Menjilat bibirnya, keinginan kotor muncul di tatapannya. Merasakan fluktuasi yang semakin panas di belakang mereka, King Ling memucat saat dia berseru, "Saudari King Xuang, tinggalkan aku dan pergi." Ketika mereka datang ke daerah ini, mereka sangat tidak beruntung telah bertemu dengan penguasa klan Balrog ini. King Xuang terluka, karena dia tidak punya waktu untuk membela diri. Akibatnya, mereka hanya bisa memilih untuk kabur. Penguasa klan Balrog mengejar mereka sangat kuat. Bahkan di puncak King Xuang, dia hampir tidak bisa melawannya. Dengan dia sebagai beban, mereka secara alami berada dalam situasi yang berbahaya. Tidak, King Xuang mengertakkan gigi. Dia bisa merasakan keinginan dan tirani di mata Balrog klan Sovereign. Jika King Ling jatuh ke tangannya, bahkan kematian pun akan melegakan.
Kilatan dingin melonjak di mata King Xuang saat dia berbicara dengan gigi terkatup. Kamu akan pergi dulu, aku akan menahannya. Sister King Xuang, Anda bukan tandingannya sekarang. King Ling berseru dengan nada mendesak. Jika kita terus terjerat seperti ini, cepat atau lambat, kita berdua akan tertangkap, bentak King Xuang. King Ling menggigit bibir merahnya dengan air mata berlinang. Dia mengangguk dengan kuat dan melesat ke arah lain. King Xuang berhenti dan berbalik. Wajah cantiknya dingin saat dia melihat Balrog klan Sovereign panas di tumitnya. Haha, jadi kamu mengorbankan dirimu untuk menyelamatkannya. Sangat menyentuh. Penguasa klan Balrog melambat, menatap King Xuang dengan mengejek. Matanya dengan rakus mengamati sosoknya yang indah dan anggun. Lupakan saja, aku akan menangkapmu dan bersenang-senang. The Balrog klan Sovereign menjilat bibirnya dan tersenyum. Mata King Xuang menjadi semakin dingin. Mengepalkan tinjunya, pedang biru muncul di tangannya. Aura dingin memancar dari tubuh pedang, membekukan udara. Pedang ini sepertinya ditempa dari es. Ketika itu muncul, cahaya biru es memancar, seolah-olah membekukan dunia menjadi alam eksistensi es. Kekuatan seperti itu jelas merupakan salah satu dari objek suci kelas atas yang asli. Setelah melihatnya, tatapan komandan klan Balrog menjadi serius. Dia kemudian tersenyum dan mengangkat telapak tangannya. Api hitam terkondensasi di tangannya, dan dalam sekejap mata, berubah menjadi butiran api hitam. Di atas butiran api, ada panas yang tak terbatas. Tampaknya itu bisa membangkitkan api jahat di dalam hati seseorang, dan rasionalitas akan hilang setelah sekian lama terpapar panasnya. Butir api ini juga bukan benda biasa. Mengaum, komandan klan Balrog menyerang dengan cepat. Pada saat yang sama, manik api menembakkan banyak ular api hitam besar. Magma hitam dan api berkumpul di mulut mereka, melonjak menuju King Xuang dengan momentum yang ganas dan tak tertandingi. Wajah King Xuang menjadi sangat dingin. Mengayunkan pedang es di tangannya, aura dingin yang luas berkumpul. Hanya dalam beberapa saat, itu membentuk penjara es, membekukan dan memenjarakan ular raksasa yang mendekat. Ketika komandan klan Balrog melihat adegan ini, dia tertawa kecil. Hehe, bang! Ular raksasa yang menyala itu meledak dengan hebat saat api hitam mengamuk. Dunia es yang dibangun King Xuang hancur dalam sekejap. Menyembur, King Xuang memuntahkan seteguk darah. Dia pernah terluka parah sebelumnya, tetapi sekarang setelah menderita pukulan dari komandan klan Balrog, lukanya menjadi lebih serius. Energi spiritualnya telah terguncang, menyebabkan daging dan darahnya menyengat. Haha, cantik, kamu milikku sekarang. Komandan klan Balrog tertawa terbahak-bahak dan muncul di depan King Xuang, meraih lehernya yang ramping dan cantik. Di kejauhan, King Ling melihat pemandangan ini, dan keputusasaan tumbuh di matanya. King Xuang menatap komandan klan Balrog yang mendekat tanpa ada kepanikan di matanya. Kilatan yang menentukan melintas di tatapannya saat dia menyulap segel. Energi spiritual di dalam tubuhnya bergetar hebat. Dia mencoba meledakkan dirinya sendiri. Saudari King Xuang, jauh, King Ling bisa merasakan. Energi spiritual mengamuk di langit dan bumi saat wajahnya menjadi pucat pasi. Dia menggigil saat dia berteriak kesakitan. Touch. Saat ini, wajah komandan klan Balrog juga berubah secara dramatis. Menggertakkan giginya, dia ingin segera mundur. Namun, pada saat dia mundur tiba-tiba, dua sosok tiba-tiba muncul di depannya. Tinju yang berisi cahaya kristal mengumpulkan energi spiritual yang sangat besar, memberikan pukulan sengit dan tak tertandingi ke dadanya. Serangan seperti itu datang terlalu tiba-tiba. Komandan klan Balrog buru-buru melambaikan telapak tangannya untuk membalas serangan itu. Api hitam membara, mencoba mendorong lawan kembali. Kedua sosok itu, bagaimanapun, mengabaikan api hitam yang sombong, dan tangan kristal itu menabrak telapak tangan komandan klan Balrog. Bong! Suara yang dalam terdengar, dan komandan klan Balrog melesat dengan cemas. Bukan kekuatan kedua sosok itu yang mengejutkannya, tapi penyebaran cahaya kristal di telapak tangannya. Di mana cahaya kristal lewat, bahkan api hitamnya mulai memudar dengan cepat, seolah-olah telah disegel. Komandan klan Balrog berseru tidak percaya saat dia mundur dengan tergesa-gesa. Benda apa ini? Dia memicu energinya dengan liar untuk mengusir cahaya kristal aneh. Saat komandan klan Balrog mundur, sosok melintas di depan King Xuang. Dia melihat kerusuhan energi spiritual di tubuhnya, mengerutkan kening, dan bertepuk tangan di dadanya.
Cahaya kristal memancar, dan beberapa kekuatan segel masuk ke tubuh King Xuang, menyegel energi spiritualnya yang mengamuk. Energi spiritualnya berangsur-angsur kembali ke keadaan tenang saat dia membuka matanya. Ada wajah muda yang tampan dan akrab tercermin di matanya. Mu Chen, dia tercengang dan hendak berbicara, tetapi kegelapan melintas di matanya, dan dia pingsan. Saat dia akan jatuh, Mu Chen mengulurkan lengannya dan memeluk pinggangnya yang lembut dan ramping. Dia memandang King Xuang, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan mengerutkan kening tanpa daya. Saat Mu Chen memegang King Xuang, raungan marah bergemuruh di belakang mereka. Apa yang asteris-asteris lubang berani merusak rencanaku? Pertarungan dengan Komandan Balrog. Ketika Mu Chen mendengar suara menderu ganas datang dari belakangnya, dia memegang pinggang King Xuang dan berbalik untuk melihat Komandan klan Balrog, yang ditutupi dengan api hitam. Komandan klan Balrog menatapnya dengan ganas, seperti binatang buas yang brutal. Meskipun Mu Chen melihat ekspresi mengamuk di wajah komandan, dia tetap tanpa ekspresi. Dia melirik ke kejauhan dan melihat King Ling, yang telah melarikan diri sebelumnya, sekarang kembali karena perubahan peristiwa. Mu Chen. King Ling terkejut saat melihat Mu Chen. Kemudian, ketika dia melihatnya menggendong King Xuang, yang pingsan, perasaannya campur aduk. Rupanya, dia tidak menyangka Mu Chen muncul pada saat genting untuk menyelamatkan mereka. Mu Chen dengan lembut menepuk tubuh King Xuang dan menutupinya dengan energi spiritualnya. Dia kemudian menggendongnya dan meninggalkannya di sisi King Ling dan berkata, "Jaga dia." King Ling dengan cepat menggigit bibirnya dan berkata dengan lembut kepada Mu Chen, "Terima kasih." Sebelum ini, dia memandang rendah Mu Chen, karena dia hanya penguasa bumi atas. Kadang-kadang, dia merasa bahwa Mu Chen terlalu sombong dan penuh dengan dirinya sendiri, terutama ketika dia menolak bantuan mereka. Namun, dia sekarang menyesal dan merasa malu pada dirinya sendiri karena memikirkannya seperti itu. Meskipun Mu Chen memiliki garis keturunan dari klan kuno Budur, dia tidak menerima sumber daya budidaya dari mereka. Itu membuat apa yang dia capai sendiri luar biasa, karena sebanding dengan tuan kecil seperti Mo Xin dan Xuan Luo. Sebenarnya, dari aspek tertentu, Mu Chen bahkan lebih luar biasa daripada Xuan Luo dan Mo Xin. Kamu harus berhati-hati, karena dia sangat kuat. King Ling memperingatkan Mu Chen saat dia pindah. Dia tahu bahwa komandan klan Balrog sangat kuat dan bahkan King Xuang hampir tidak bisa bersaing dengannya. Mu Chen mengangguk, sambil terus memperbaiki pandangannya pada komandan klan Balrog. Dia jelas bisa merasakan aura berbahaya yang memancar darinya. Sebelumnya, Mu Chen mampu menempatkan panglima klan Balrog dalam keadaan yang sangat menyedihkan karena dia lengah. Namun, sekarang dia siap untuk serangan Mu Chen. Mu Chen tidak akan dapat mencapai hasil yang sama. Pada saat itu, Mu Chen hitam dan Mu Chen putih berlari ke arah Mu Chen dan tergantung di sisinya. Mereka bertiga kemudian menatap dengan hati-hati ke komandan klan Balrog. Ketika komandan klan Balrog melihat ketiga Mu Chen menatapnya, tatapan amarah di matanya mereda dan dia mulai terlihat suram dan tajam. Dia lebih jeli dan lebih tajam daripada dua kekuatan teratas lainnya yang telah dibunuh Mu Chen sebelumnya. Dia menyadari bahwa, meskipun Mu Chen hanya penguasa duniawi atas, kekuatan tempur sebenarnya telah jauh melampaui levelnya. Hanya menilai dari pertukaran pukulan mereka sebelumnya saja, komandan klan Balrog sudah memperhatikan fakta ini. Anak muda, serahkan kedua wanita itu padaku, lalu aku akan melepaskanmu. Komandan klan Balrog berkata dengan suara menakutkan, cahaya berkilauan di matanya. Namun, Mu Chen hanya tersenyum atas permintaannya. Tak lama setelah ini, tatapan Mu Chen tiba-tiba berubah tajam dan dia berkata dengan dingin, "Pergi dari pandanganku. Kamu sedang menggali kuburanmu sendiri." Komandan klan Balrog sangat marah. Meskipun dia tahu bahwa Mu Chen bukanlah sasaran yang mudah untuk dihadapi, dia tahu bahwa dia harus menghukum Mu Chen karena berbicara kepadanya dengan sangat kasar. Anda memiliki keunggulan atas saya sebelumnya karena saya terlalu ceroboh. Tetapi, karena Anda tidak sabar untuk bertemu dengan pencipta Anda, saya akan mengabulkan keinginan Anda sekarang. Kata Komandan Balrog, senyum kejam di wajahnya. Dia kemudian menginjak kakinya dan seluruh area berguncang. Api hitam berputar keluar dari tubuhnya dan suhu di area itu meningkat, menjadi sangat panas. Bahkan udara mulai dilalap api. Saat penindasan yang sombong meledak dari tubuh Komandan Balrog, meskipun King Ling telah pindah, dia masih bisa merasakannya dengan jelas. Wajahnya berubah,
karena dia terkejut melihat bahwa Komandan Balrog telah mencapai puncak level penguasa bumi lengkap. Dalam menghadapi lawan yang begitu kuat, dia percaya bahwa bahkan orang-orang kuat seperti Xuan Luo dan Mo Xin akan menganggapnya sulit untuk dihadapi. Tangan Balrog. Komandan Balrog menatap Mu Chen dengan kejam, lalu tiba-tiba melontarkan pukulan. Api hitam berkumpul ke arahnya, lalu dengan cepat berubah menjadi Flaming Demonic Palm besar yang menutupi langit. The Demonic Palm kemudian menargetkan Mu Chen dan menggebraknya. Sebelum hembusan angin dari telapak tangan turun, tanah sudah runtuh dan hutan terbakar. Saat telapak tangan iblis menderu turun, tatapan Mu Chen membeku. Dia menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel dengan satu tangan saat 3 sinar pelangi cahaya energi spiritual yang agung berputar keluar dari tubuh 3 Mu Chen. Mengaum. Ketika 3 sinar pelangi cahaya energi spiritual berkumpul bersama, mereka meluas. Ini membuat mereka tampak seperti Optimus Prime yang bisa membelah langit dan bumi. Mereka kemudian menuju ke Palem Iblis. Dong! Seluruh area bergetar ketika api hitam dan pelangi cahaya energi spiritual meledak. Swoosh! Ketika 2 serangan kuat melakukan kontak, Komandan Balrog tiba-tiba muncul di hadapan Mu Chen. Saat bola kristal yang dilalap api hitam muncul di telapak tangan Komandan Balrog, banyak api ditembakkan darinya. Jebakan jaring iblis roh. Ketika sinar itu saling bertautan, mereka membentuk jaring api besar yang menjebak 3 Mu Chen di dalamnya. Bahkan jika penguasa bumi penuh di dunia 1000 besar Anda jatuh ke dalam jaring iblis saya, mereka pasti akan kehilangan nyawa mereka. Komandan Balrog berteriak dengan dingin. Dia tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat bahwa dia telah berhasil menjebak 3 Mu Chen di jaring setan. Ledakan. Namun, saat dia selesai tertawa, cahaya energi spiritual yang terang meledak dari jaring setan. Bayangan ungu yang sangat besar kemudian segera muncul dari jaring setan. Sinar cahaya ungu membawa serta aura keabadian saat menyerang jaring iblis yang menyala dan menghancurkannya. The Immortal God Rune selalu berubah. The Immortal Divine Palm. Sebuah suara keluar entah dari mana segera setelah jaring setan pecah berkeping-keping. Hal ini menyebabkan murid Komandan Balrog tiba-tiba menyusut. Tinju ungu raksasa, yang tampak seperti kepalan tangan Dewa Ilahi, tiba-tiba muncul di langit. Itu membawa kekuatan yang mengerikan, dan saat itu meninju Komandan Balrog, itu menghancurkan seluruh ruang sampai terpisah. Balrog Shield. Komandan Balrog dengan tergesa-gesa mengambil bola kristal iblis hitam yang menyala dan nyala api berputar keluar darinya. Api kemudian berubah menjadi perisai api hitam besar yang diukir dengan rune kerangka yang tampak ganas. Ledakan. Tinju ungu yang sangat besar bertabrakan dengan perisai iblis, dan saat 2 kekuatan mengerikan itu saling bertabrakan, cahaya abadi yang bertahan di tinju raksasa itu sepertinya telah menekan api iblis. Bang! Perisai iblis bertahan hanya untuk beberapa saat sebelum meledak. Tubuh Komandan Balrog ditembakkan seperti peluru dan menabrak gunung, menyebabkan seluruh gunung retak. Dengan sangat cepat, batu-batu besar melesat dari gunung dan Komandan Balrog terbang ke langit. Dia berdiri di langit dan melihat dengan muram ke kejauhan, di mana sosok ungu raksasa berdiri di cakrawala, 3 Mu Chen berdiri di pundaknya. Semua dari mereka menatapnya dengan tatapan dingin. Apakah ini badan surgawi berdaulat di 1000 dunia? Cahaya dingin berkilauan di mata Komandan Balrog dan dia tampak kejam. Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan apa yang kami miliki di klan Balrog kami. Komandan Balrog menyatukan kedua tangannya dan api hitam mengamuk di matanya. Berdengung, berdengung. Langit di belakangnya tiba-tiba bergetar hebat saat api hitam berkumpul dengan panik. Golem hitam besar kemudian muncul di belakangnya. Api hitam membakar golem itu, dan itu tampak buas dan memancarkan niat membunuh yang luar biasa. Penindasan yang mengerikan juga dipancarkan dari golem. Ketika Mu Chen, yang menonton dari jauh, melihat apa yang baru saja terjadi, dia terkejut. Rupanya tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Panglima Balrog akan begitu sulit dihadapi. Cara yang baru saja ditampilkan oleh Komandan Balrog sangat mencengangkan. Menilai dari situasinya, bahkan jika penguasa bumi lengkap biasa akan mengambil Komandan Balrog, dia tidak akan menjadi tandingannya. Menerjang, Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Komandan Balrog memang kuat. Tampaknya, jika Mu Chen ingin mengalahkannya, ini memang akan menjadi pertarungan yang menghancurkan dunia. Mu Chen membentuk segel dengan satu tangan dan tubuh emas abadi di bawahnya mulai memancarkan cahaya keemasan ungu. Saat cahaya berputar-putar,
itu mulai memancarkan tekanan yang kuat. Namun, tepat saat mereka akan memulai pertarungan, aura dingin yang kuat melonjak keluar di daerah tersebut. Mu Chen dan Komandan Balrog terkejut dan mereka melihat ke arah aura itu berasal. King Xuang, yang pingsan sebelumnya, telah terbangun. Dia memegang pedang es panjang di tangannya dan menatap dingin ke Komandan Balrog. Gadis ini pembuat onar. Ketika Komandan Balrog melihat King Xuang, wajahnya menjadi gelap. Mu Chen sudah sulit untuk dipecahkan, jadi dia harus fokus berurusan dengannya. Jika King Xuang bergabung dengan Mu Chen, dia tahu bahwa dia akan memiliki masalah berurusan dengan mereka berdua. Cahaya berkilauan di mata Komandan Balrog saat dia menatap dingin ke arah Mu Chen dan berkata, "Hitung dirimu beruntung kali ini. Lain kali saya melihat Anda, saya akan merobek tubuh surgawi berdaulat Anda menjadi beberapa bagian dengan golem saya." Petik 2. Setelah dia mengatakan itu, golem di bawahnya tiba-tiba berubah menjadi badai angin hitam. Api muncul di badai, lalu membawa Komandan Balrog pergi dengan kecepatan kilat. Mu Chen tidak menyangka bahwa Komandan Balrog akan sangat menentukan. Oleh karena itu, Mu Chen tercengang dengan tindakannya saat dia melihat ke arah di mana Komandan Balrog melarikan diri. Segera Mu Chen mengerutkan kening. Meskipun mereka baru saja bertukar beberapa pukulan, mereka sudah cukup bagi Mu Chen untuk memahami dengan jelas kekuatan dan keunikan kekuatan teratas ini dari ras ekstrateritorial. Komandan Balrog adalah yang paling kuat di antara ras ekstrateritorial yang telah memasuki Teluk Suci kuno. Karena itu, Mu Chen ingin tahu jumlah kekuatan teratas yang dimiliki ras ekstrateritorial, yang memiliki level yang sama dengan Komandan Balrog. Mu Chen perlahan menarik pandangannya dan memasang ekspresi serius di wajahnya. Tampaknya bukanlah tugas yang mudah untuk mencapai 8 budur. Berita tentang King Yanjing. Mu Chen melihat ke arah Komandan Balrog melarikan diri. "Kamu bisa menyerahkan dia padaku. Aku bisa menanganinya," kata Mu Chen sambil berbalik menghadap King Xuang. Dia tahu bahwa King Xuang memasang front palsu, karena dia telah menghabiskan kekuatannya. King Ling, yang berdiri di samping King Xuang, mengangguk setuju. Jika dia mendengar kata-kata ini dari Mu Chen sebelumnya, dia akan mengejeknya. Namun, setelah melihat cara yang dia tunjukkan, dia yakin akan kekuatannya. Wajah King Xuang menjadi pucat lagi saat dia meringkuk dan berkata, "Komandan Balrog takut padamu. Dia tidak lari karena aku." Meskipun King Xuang adalah orang yang sombong, dia tahu kemampuannya sendiri. Jika Mu Chen tahu bahwa dia memasang front palsu, Komandan Balrog yang kuat akan bisa melihatnya juga. Dia telah memilih untuk melarikan diri, karena Mu Chen telah menempatkannya di bawah terlalu banyak tekanan. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan Mu Chen dan terganggu olehnya pada saat yang sama. Ketika Mu Chen mendengarnya, dia hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak memikirkan ini dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" "Saya harus bisa pulih setelah istirahat," jawab King Xuang. Bagaimanapun, dia adalah penguasa bumi yang lengkap, dan mereka yang berada di level ini memiliki keinginan yang kuat untuk hidup. "Terima kasih atas bantuanmu," katanya lembut sambil menatap Mu Chen. Dia tahu bahwa jika Mu Chen tidak muncul tepat waktu, dia dan King Ling akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Dia telah mengalami kebrutalan Komandan Balrog. Mu Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan datar, "Sebelumnya, kamu telah menawarkan untuk membantuku juga. Mari kita pertimbangkan semuanya." Karena itu, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. "Mu Chen, ayo jalan-jalan bersama. Kami tidak tahu berapa banyak kekuatan tertinggi dari ras ekstrateritorial telah datang ke 4 menara suci. Jika kita bepergian bersama, kita bisa menjaga satu sama lain," kata King Ling tergesa-gesa saat dia melihat Mu Chen bersiap-siap untuk bergerak. Dia telah ketakutan karena pertemuan sebelumnya. King Xuang belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya, dan jika mereka menemukan kekuatan tertinggi lainnya dari ras ekstrateritorial, mereka akan berada dalam situasi yang mengerikan. Mu Chen mengangkat alisnya. Meskipun King Xuang akan sangat membantu setelah dia pulih dari luka-lukanya, dia tidak terbiasa bepergian dengan orang-orang yang tidak dia percayai. "Jika Anda tertarik, kami dapat memberi Anda beberapa informasi tentang klan kuno Budur, termasuk ibumu," kata King Xuang, setelah dia merenung sejenak. Mu Chen berhenti bergerak. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo kita jalan-jalan bersama." Dia melambaikan lengan bajunya, dan cahaya spiritual melonjak keluar. Itu berubah menjadi pita dan membungkus King Xuang dan King Ling. Mereka kemudian berubah menjadi 3 bayangan dan melesat.
Setelah terdiam beberapa lama, Mu Chen bertanya saat mereka melakukan perjalanan, bagaimana kabar ibuku? Bibi Jing baik-baik saja, kata King Xuang dan King Ling, setelah mereka saling memandang. Mu Chen mencibir. Bagaimana dia bisa baik-baik saja saat dia di penjara? King Xuang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak mengetahui status Bibi Jing di klan kuno Budur. Mengingat kekuatannya, bahkan penatua pertama tidak dapat menjinakkannya. Baru-baru ini, tetua pertama dan Bibi Jing mengalami beberapa konflik. Selama konfrontasi mereka, Bibi Jing mengambil alih kendali arai besar klan benteng klan kuno Budur, dan tetua pertama tidak punya pilihan selain menyerah padanya. Permintaannya adalah agar klan kuno Budur tidak mengirimkan penguasa surgawi untuk berurusan denganmu. Petik 2. King Xuang memandang Mu Chen dan berkata, Bibi Jing memilih untuk dikurung karena kamu. Jika dia tidak pergi dengan sukarela, klan kuno Budur akan membayar harga tinggi dengan menguncinya dengan paksa. Petik 2. Mu Chen kaget. Dia tiba-tiba teringat bahwa saat itu, dia telah menerobos masuk ke tanah leluhur klan kuno Budur. Pada saat yang genting, ibunya diam-diam membantunya dan mengirimnya pergi dengan selamat dari tanah leluhur. Tidak heran tidak ada penguasa surgawi yang telah menyerang saya sampai sekarang, bahkan ketika klan kuno Budur melihat saya. Ibu saya diam-diam membantu saya. Mu Chen memiliki perasaan campur aduk, dan dia dipenuhi dengan kehangatan. Sejak bayi, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menikmati pelukan dari ibunya. Namun, ibunya telah melindunginya dengan beberapa cara lain di tempat yang tidak dia ketahui. Dia telah memberinya cinta dan perhatian tanpa syarat. Mu Chen meringkuk di bibirnya dan bertanya dengan datar, mengapa kamu terus mengatakan bahwa ibuku berasal dari garis keturunan King Mu, namun kamu mengizinkannya untuk dipenjara? King Xuang menghela nafas dan berkata, ada banyak sekte dalam klan kuno Budur. Garis keturunan Xuan dan garis keturunan Mo adalah yang paling kuat. Silsilah kami dulu kuat. Saat itu, pemimpin kami adalah ayah Bibi Jing, yang merupakan kakekmu. Namun, setelah kakekmu meninggal, garis keturunan King kita mulai menurun. Tak lama kemudian, Bibi Jing meninggalkan klan kuno Budur dan menghilang selama beberapa dekade. Seharusnya selama periode itulah dia bertemu ayahmu dan melahirkanmu. Ketika Bibi Jing kembali, klan mengetahui bahwa dia bersama seseorang di luar garis keturunan kita, dan dia dikurung oleh Akademi Penatua. Karena sebagian besar tetua di Akademi Penatua berasal dari garis keturunan Xuan dan garis keturunan Mo, kami tidak dapat mengubah keputusan mereka, meskipun kami membela dia. Selain itu, beberapa anggota dari garis keturunan kami kesal dengan Bibi Jing. Semua orang menganggapnya sebagai pemimpin kami berikutnya, tetapi dia belum memenuhi tanggung jawabnya. Karena alasan ini, Bibi Jing telah dipenjara. Mu Chen mengerutkan kening dan bertanya, tidak semua orang ingin menjadi seorang pemimpin. Mengapa Anda harus memaksakan keinginan Anda kepada ibu saya? Meskipun Mu Chen tidak banyak berinteraksi dengan ibunya, dia merasa bahwa dia tidak tertarik untuk menjadi seorang pemimpin. Dia tidak ingin memikul beban garis keturunan King. King Xuang tersenyum kecut dan berkata, apa yang bisa kita katakan? Kita tidak bisa menghentikan orang untuk memiliki pikiran mereka sendiri. Namun, hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki pemikiran serupa. Sebagian besar dari kami dari garis keturunan King masih menghormati Bibi Jing, dan kami telah memikirkan cara untuk mengeluarkannya dari penjara. Petik 2. Mu Chen tetap diam ketika mendengarnya, dan sikapnya menjadi lebih ramah. King Xuang tidak punya alasan untuk membohonginya. Bagaimanapun, hal-hal seperti itu cepat atau lambat akan terungkap. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada bertekad, setelah aku maju ke tingkat penguasa surgawi, aku akan pergi ke klan kuno Budur dan mengeluarkan ibuku. King Xuang dan King Ling tercengang dan saling memandang. Maju ke tingkat penguasa surgawi. Tingkat penguasa surgawi sangat jauh dari jangkauan mereka. Meskipun King Xuang sudah menjadi penguasa bumi yang lengkap dan hanya selangkah lagi dari level penguasa surgawi, dia tahu bahwa langkah ini adalah yang paling sulit untuk diambil dibandingkan dengan semua level yang telah dia lalui sebelumnya. Di dunia 1000 besar yang luas, penguasa bumi yang lengkap bisa menjadi kekuatan besar atau penguasa di salah satu wilayah. Namun, hanya mereka yang telah melangkah ke tingkat penguasa surgawi yang bisa berada di tingkat tertinggi di dunia 1000 besar. Penguasa bumi adalah tuannya, dan mereka menguasai wilayah. Penguasa surgawi seperti kaisar, dan mereka mengawasi para penguasa. Mereka berstatus tinggi. Jika itu adalah orang lain yang membuat pernyataan ini dengan percaya diri,
King Ling dan King Xuang akan menggelengkan kepala dengan ketidaksetujuan di dalam hati mereka. Namun, Mu Chen yang mengatakannya, dan mereka merasa itu mungkin baginya untuk mencapainya. Mu Chen tidak pernah menerima sumber daya budidaya dari klan kuno Budur. Dia telah bergantung pada kerja keras dan tekadnya sendiri untuk menjadi seperti sekarang ini. Dia hanya seorang penguasa duniawi atas, tetapi dia mampu memaksa Komandan Balrog yang sangat kuat untuk mundur. Prestasi Mu Chen setara dengan Xuan Luo dan Mo Xin. Orang bisa membayangkan bahwa jika Mu Chen telah menerima bantuan yang sama dengan Xuan Luo dan Mo Xin, dia akan pergi sejauh ini sehingga tidak ada yang bisa menyusulnya. King Xuang dan King Ling menghela nafas dalam hati. Mu Chen benar-benar mirip dengan Bibi Jing. Namun, bahkan jika Anda mencapai tingkat penguasa surgawi, Anda tidak akan memiliki keunggulan atas klan kuno Budur, kata King Ling, karena dia tidak bisa menahan diri. Dia tidak berpikir bahwa penguasa surgawi tingkat spiritual dapat memiliki jalannya di klan kuno Budur. Mu Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya tersenyum. King Xuang tenggelam dalam pikirannya. Klan kuno Budur telah mampu mengunci Bibi Jing selama bertahun-tahun, tetapi bukan karena dia takut pada mereka. Dia pergi dengan sukarela untuk melindungi Mu Chen. Saat itu, Mu Chen belum dewasa dan tidak kuat, dan ini merugikan Bibi Jing. Namun, begitu Mu Chen melangkah ke tingkat penguasa surgawi, itu tidak lagi menjadi masalah. Begitu dia muncul di klan kuno Budur, Bibi Jing tidak akan lagi membiarkan dirinya dikurung. Ketika ibu dan anak menggabungkan kekuatan mereka, para tetua di klan kuno Budur harus membayar harga tinggi jika mereka tidak ingin ada bahaya yang menimpa mereka. Mereka telah kehilangan kesempatan terbaik untuk berurusan dengan pelaku, yang telah mereka lupakan. Dia sekarang telah dewasa dan menjadi sangat kuat sehingga mereka tidak bisa lagi menghadapinya. Mu Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi di pikiran King Xuang. Dia melihat ke kejauhan dan bertanya, apakah Anda menargetkan 8 budur? Jika ya, saya tidak akan membiarkan Anda memilikinya. Dia telah mengembangkan Qi menjadi Trinitas. Jika dia bisa mendapatkan 8 budur, yang merupakan salah satu dari 36 volume kekuatan super langka, dia akan bisa melangkah ke tingkat penguasa bumi lengkap. Ketika itu terjadi, dia akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan penguasa surgawi tingkat spiritual. Ketika King Xuang mendengarnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Anda harus memikirkan bagaimana Anda bisa merebut 8 budur dari Xuan Luo dan Mo Xin. Mereka tidak akan mengizinkan Anda untuk memilikinya. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan berkata, jika mereka ingin bertarung, pintuku terbuka. Jika mereka ingin saya menyerah, mereka harus membuktikan kepada saya bahwa mereka bisa membuat saya. Petik 2. King Ling tercengang. Bagaimanapun, Xuan Luo dan Mo Xin telah terkenal di kalangan generasi muda di klan kuno Budur selama bertahun-tahun. Dalam garis keturunan King mereka, King Xuang adalah yang paling menonjol, tetapi bahkan dia bukan tandingan mereka. Namun, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan pada mereka berdua. Keyakinan dan sikapnya yang santai membuat hati King Ling berdebar kencang. Kamu harus berhati-hati. Xuan Luo dan Mo Xin telah mengembangkan kekuatan super kuasi langka, dan mereka tidak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. King Xuang memperingatkan Mu Chen. Kekuatan super kuasi langka. Tatapan Mu Chen membeku, tetapi dia tidak terlihat terkejut. Bagaimanapun, Xuan Luo dan Mo Xin adalah orang-orang paling menonjol di antara generasi muda di klan kuno Budur. Tidak masuk akal jika mereka tidak memiliki beberapa cara tersembunyi yang kuat. Saya tidak pernah menganggap enteng mereka. Saya berharap mereka juga tidak menganggap saya enteng. Jika tidak, mereka harus membayar harga tinggi untuk itu, kata Mu Chen sambil tersenyum saat dia melihat ke kejauhan. King Xuang menggigit bibirnya dan menatap Mu Chen dengan antisipasi. Meskipun dia tenang, dia tidak bisa menyembunyikan aura tajam yang ada di dalam dirinya. Dia sangat ingin mencari tahu siapa yang akan muncul sebagai orang paling kuat di antara generasi muda di klan kuno Budur ketika Mu Chen melawan Xuan Luo dan Mo Xin. Swoosh! Sosok yang dipenuhi dengan aura jahat berlari keluar dari hutan yang sepi dengan kondisi yang menyedihkan. Dia tampak sangat bingung, seolah-olah dia dikejar oleh dewa kematian sendiri. Dong! Tepat ketika dia akan keluar dari hutan yang sepi, tinju energi spiritual yang besar turun dari langit seperti gunung dan memukulnya dengan keras. Tanah runtuh saat ini dan retakan mulai menyebar dengan cepat. Setelah kepalan energi spiritual besar menghilang,
Setumpuk daging yang telah dihancurkan muncul di lubang besar, tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Pada saat itu, Mu Chen muncul di langit di atas lubang besar dan meliriknya sebelum membuang muka. Dua sosok lainnya kemudian melesat dan muncul di sampingnya. Mereka adalah King Xuang dan King Ling. Jumlah ras ekstrateritorial meningkat. King Xuang mengangkat alisnya. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka telah bertemu banyak kekuatan tertinggi dari ras ekstrateritorial. Untungnya, tidak ada dari mereka yang sekuat Komandan Balrog, jadi semua ras ekstrateritorial telah mati di tangan mereka. Kita harus segera mencapai wilayah pusat inti. Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Dia merasakan fluktuasi mistik menjulang ke arah tertentu. Rupanya, itulah tujuan mereka. Ketika King Xuang dan King Ling juga mendengarnya, wajah mereka berubah menjadi serius. Mereka bisa merasakan bahwa tempat yang mereka tuju akan dipenuhi dengan banyak perkelahian dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Ayo pergi dan tingkatkan kecepatan kita. Mu Chen melambaikan tangannya dan melesat lurus ke arah itu. Dia tidak takut pada pertarungan sengit yang akan terjadi. Tapi, yang dia khawatirkan adalah yang lain akan mencapai tempat itu sebelum dia. Ketika King Xuang dan King Ling melihat wajah Mu Chen yang tidak sabar, mereka menggelengkan kepala dan segera menyusulnya. Sisa perjalanan mereka berjalan lancar, dan mereka tidak bertemu lagi dengan kekuatan tertinggi dari ras ekstrateritorial. Mereka memang bertemu beberapa tim lain, dan kebanyakan dari mereka dalam keadaan menyesal. Rupanya, tim-tim ini telah bertemu dengan perlombaan ekstrateritorial dalam perjalanan mereka dan bertengkar dengan mereka. Mu Chen mengabaikan tim-tim ini dan melanjutkan perjalanannya. Setelah bergerak dengan kecepatan penuh selama 4 jam, dia akhirnya melambat dan memandang sekelilingnya dengan serius. King Xuang dan King Ling mengikuti pandangannya. Mereka melihat bahwa, pada ujung pandangan mereka yang paling ekstrim, sebuah altar hitam besar berada di tanah kosong. Altar ini adalah sumber dari fluktuasi yang mengerikan. Beberapa orang bertengkar di sana. Mu Chen sedang melihat altar dan ekspresi wajahnya berubah serius. Meskipun mereka agak jauh dari altar hitam, dia masih bisa merasakan beberapa fluktuasi kuat yang melonjak di sekitarnya. Ruangan itu bergetar karena fluktuasi. Sepertinya beberapa tim dan kekuatan teratas dari perlombaan ekstrateritorial telah tiba sebelum kita. Mu Chen mengerutkan alisnya, lalu berubah menjadi bayangan dan menembak. Beberapa menit kemudian, dia muncul di dekat altar hitam. Karena dia sekarang lebih dekat ke altar, dia menyadari bahwa altar itu lebih besar dari yang dia pikirkan sebelumnya. 4 pilar batu kuno berada di atas altar, dan api membakar pilar batu, seperti cairan energi spiritual. Saat mereka terbakar, mereka terlihat sangat menakutkan. Salah satu pilar batu terletak di tengah altar, sedangkan 3 pilar lainnya mengelilinginya. Peti mati batu abu-abu tergeletak di depan pilar batu pusat dan dikelilingi oleh api. Tampaknya peti batu abu-abu itu terperangkap oleh pilar batu dan kobaran api. Mu Chen memiliki perasaan bahwa peti mati batu itu seperti lubang hitam yang akan melahap segala sesuatu yang memiliki aura. Itu jelas sangat jahat, dan siapapun yang mendekatinya pasti akan dimangsa olehnya. Apakah roh Kaisar Iblis Surga disimpan di peti mati batu itu? Mu Chen menatap peti mati batu itu dengan waspada. Xuan Luo dan Mo Xin ada di sini. King Ling, yang berada di samping Mu Chen, berteriak. Dia menunjuk ke arah lain dari altar, di mana fluktuasi energi spiritual yang kuat meledak seperti angin topan. Area sekitar altar telah menjadi medan perang yang kacau, di mana kekuatan teratas tim berkumpul menuju altar dari segala arah, bertarung satu sama lain. Xuan Luo dan Mo Xin memandang semua orang di medan perang. Fluktuasi energi spiritual yang kuat yang memancar dari mereka sudah cukup untuk menekan kekuatan top lainnya dari 1000 dunia besar. Meski begitu, masih ada lawan kuat lainnya yang mampu mengalahkan mereka. Mu Chen dan timnya sudah familiar dengan lawan kuat yang mengalahkan Mo Xin. Dia tidak lain adalah Komandan Balrog, yang telah bertukar pukulan dengan mereka sebelumnya. Adapun Xuan Luo, lawannya adalah orang yang kurus, yang terlihat sangat aneh. Lengannya tidak seperti orang biasa, tapi 2 pedang panjang dan hitam, tajam. Cahaya dingin berkilauan pada bilah pedang, dan dimanapun pedang itu ditebas, ruang akan terpotong. Rupanya, ujung bilahnya setajam silet. Dia milik klan pedang iblis, yang merupakan salah satu dari 32 klan besar dalam perlombaan ekstrateritorial. King Xuang berkata dengan lembut. Sebagai anggota klan kuno Budur, dia secara alami tahu banyak tentang ras ekstrateritorial.
32 klan besar. Mu Chen menyipitkan matanya. Sebelumnya, dia telah bertemu si Tian Yu, pangeran dari klan Iblis Mayat, yang merupakan klan yang juga tampaknya berasal dari salah satu dari 32 klan. Kekuatan-kekuatan tertinggi dari klan Pedang Iblis luar biasa. Mu Chen tampak serius saat menyaksikan pertarungan sengit antara Xuan Luo dan lawannya dari klan Pedang Iblis. Sejauh ini, kekuatan tertinggi dari klan Pedang Iblis semakin kuat, dan kekuatannya sebanding dengan Komandan Balrog. Kekuatan mereka berdua sebanding dengan mereka yang berada di puncak penguasa bumi lengkap. Ayo beraksi, kata King Xuang. Situasi saat ini sangat kacau. Tugas mereka adalah melindungi altar dari ras ekstrateritorial, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Mu Chen mengangguk dan segera melangkah ke medan perang yang kacau balau. Mu Chen hitam dan Mu Chen putih muncul di sampingnya saat ini juga. Mereka bertiga seperti harimau ganas yang turun dari pegunungan. Mereka langsung pergi ke kekuatan teratas dari ras ekstrateritorial dan membunuh mereka. Tidak ada yang bisa menahan mereka. Kedua wanita itu, King Xuang dan King Ling, bergabung dan menyerang beberapa kekuatan teratas dari ras ekstrateritorial yang melarikan diri dari Mu Chen. Ketika Mu Chen dan timnya memasuki medan perang, mereka membuat keributan besar. Mereka tangguh, dan mereka segera menarik perhatian kekuatan teratas dari dunia seribu besar dan ras ekstrateritorial. Orang ini akhirnya muncul. Mo Xin mendengus sambil melirik Mu Chen. Orang itu, ekspresi Komandan Balrog berubah saat melihat Mu Chen. Dia langsung menjadi waspada. Apakah kamu masih berani untuk mengalihkan perhatian saat berurusan denganku? Saat Komandan Balrog terganggu oleh Mu Chen, dia mendengar tawa dingin di depannya. Pada saat itu, Mo Xin mengulurkan tangannya, yang dipenuhi dengan udara dingin dan hitam. Udara dingin begitu sombong, itu langsung membekukan ruang di sekitarnya. Ledakan, hembusan angin dari telapak tangan yang membawa udara hitam dingin berputar-putar dan menghantam dada Komandan Balrog. Komandan Balrog dikirim terbang mundur oleh pukulan itu, dan es hitam menyebar dengan gila, menutupi dia sepenuhnya. Bang! Namun, es hitam menutupi dirinya hanya untuk beberapa saat. Segera, api hitam keluar dari tubuhnya dan mencairkan es. Pada saat yang sama, teriakan keras Komandan Balrog bergema di seluruh area, Balrog Golem. Api hitam berkumpul menuju Komandan Balrog dan dengan cepat berubah menjadi sosok iblis besar di belakangnya. Dari jauh, sosok iblis itu tampak seperti iblis api yang merusak, dan itu memancarkan penindasan yang luar biasa. Mo Xin kaget saat merasakan penindasan. Tanpa berpikir dua kali, dia membentuk segel dengan tangannya dan berteriak, tubuh surgawi yang bisa berubah. Udara hitam dingin menderu dengan gila, dan pada saat berikutnya, sosok besar muncul di belakang Mo Xin. Sosok itu memancarkan udara dingin yang mengerikan yang sepertinya bisa membekukan apapun di dunia. Itu dingin, dan begitu itu memasuki tubuh seseorang, bahkan energi spiritual orang tersebut akan membeku dalam waktu singkat. Apakah ini badan surgawi besar yang dapat berubah yang berada di peringkat nomor 25 di daftar 99 badan surgawi berdaulat? Ketika Mu Chen merasakan fluktuasi dari jauh, dia terkejut. Mo Xin memang sesuai dengan namanya, tuan kecil dari klan kuno Budur, karena tingkat badan surgawi berdaulat ini sangat tidak biasa. Sementara pertarungan antara Mo Xin dan Komandan Balrog semakin sengit, di arah lain, fluktuasi yang sama mengerikan sedang berkecamuk, berdengung. Aura iblis yang luas melonjak di belakang kekuatan tertinggi dari klan Pedang Iblis, yang diperangi Xuan Luo pada saat itu. Aura iblis melesat turun dan berubah menjadi pedang hitam raksasa, lalu menggantung dengan tenang di belakangnya. Ketika pedang iblis muncul, itu dengan penuh semangat melahap semua aura pembunuhan di seluruh medan perang, dan dalam hitungan detik, bilah hitamnya berubah menjadi merah. Kamu harus menganggap itu suatu kehormatan untuk dibunuh oleh pedang iblis klan kita. Kekuatan tertinggi dari klan Pedang Iblis berkata dengan suara serak, sementara dia menatap tajam ke arah Xuan Luo. Begitukah? Di hadapan kekuatan tertinggi dari klan Pedang Iblis, yang memancarkan aura yang begitu mengesankan, Xuan Luo hanya tersenyum. Cahaya terang kemudian keluar dari tubuhnya seperti matahari yang menyilaukan. Kemudian meleleh di belakang Xuan Luo, dan sosok besar secara bertahap muncul di belakangnya. Sosok yang sangat besar itu mempesona, dan itu memegang pagoda kristal yang menjulang setinggi sekitar 1000 kaki. Pagoda kristal memiliki cahaya suci juga. Ketika Mu Chen melihat sosok yang sangat besar ini dari jauh, dia menyipitkan matanya dan bergumam,
apakah ini badan surgawi pagoda besar yang berada di peringkat nomor 27? Dia telah mendengar bahwa tubuh surgawi pagoda besar berasal dari tubuh cahaya tak berujung, yang merupakan salah satu dari 5 tubuh surgawi primitif. Begitu, tubuh cahaya tak berujung disimpan dalam klan kuno Budur. Rupanya, Xuan Luo ini adalah orang yang ambisius. Ledakan, golem dalam api hitam mengayunkan tinjunya, dan ruang itu meledak. Itu membawa serta kekuatan destruktif yang panas, meledakkan ke arah tubuh surgawi besar yang dapat berubah milik Mosin. Pukulan ini cukup untuk membunuh penguasa bumi lengkap biasa. Mosin berdiri di atas tubuh surgawi besar yang dapat berubah dan mencibir ketika dia melihat ledakan angin tinju. Dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya dan berkata, ilusi. Tubuh surgawi besar berubah bergetar sedikit, dan tubuh gelap tiba-tiba berubah menjadi tubuh ilusi, memungkinkan tinju golem untuk melewatinya. Telapak yang bisa diubah. Ketika Mosin menginjak kakinya, telapak tangan Great Celestial Body berubah menjadi substansi yang membawa aura dingin. Tiba-tiba menghantam Balrog Golem. Dong! Pukulan itu begitu keras hingga Golem Balrog bergetar hebat. Golem Balrog kemudian terlempar kembali, dan udara dingin yang sombong mencoba menyerang Golem. Namun, api hitam dari Golem mencegah udara dingin masuk. Membunuh! Teriak Komandan Balrog ketika serangannya telah dibalas. Dia sangat marah. Sekali lagi, api mulai berkobar, dan mereka dengan ganas menyerang Mosin. Di hadapan serangan sengit Komandan Balrog, Mosin hanya tersenyum dingin dan mengaktifkan Great Mutable Celestial Body untuk melawannya. Ledakan, ledakan, ketika dua sosok besar menyerang, itu menghancurkan bumi. Kekuatan tertinggi dari kedua belah pihak tidak berani mendekati mereka, karena mereka takut ditarik ke dalam ketakutan. Sementara Mosin mengalami pertarungan sengit dengan Komandan Balrog, Xuan Luo mengalami pertarungan sengit dengan kekuatan tertinggi dari klan Pedang Iblis. Kekuatan tertinggi dari klan Pedang Iblis mengacungkan pedang iblis, dan aura pedang iblis berputar keluar. Medan perang seperti rumah jagal, dan ketika aura pedang melewati para penonton, bahkan master yang berada di level penguasa bumi penuh tidak terhindar. Aura pedang meninggalkan beberapa luka dalam di tanah. Xuan Luo tidak takut dengan aura pedang iblis. Badan surgawi pagoda besar memancarkan cahaya terang, membentuk perlindungan kuat yang tidak memungkinkan apapun untuk menembusnya. Ding ding dang dang, The Great Pagoda Celestial Body menerobos ke dalam aura pedang angin ribut, dan tidak peduli seberapa tajam aura pedang itu tidak dapat menembus pertahanan cahaya yang ada di sekitarnya. Tubuh cahaya tak berujung legendaris memiliki pertahanan terkuat di antara semua badan surgawi berdaulat. Tubuh surgawi pagoda besar saya telah mewarisi beberapa karakteristik ini, jadi tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda tidak akan dapat menembus pertahanan, Xuan Luo berkata sambil berdiri di bahu badan surgawi pagoda besar. Dia melihat kekuatan tertinggi dari klan pedang iblis sambil tersenyum. Sekarang giliranku untuk menyerang. Xuan Luo tersenyum lagi, dan badan surgawi pagoda besar mengangkat pagoda suci yang cerah di tangannya. Cahaya yang bersinar dari pagoda sepertinya tidak pernah redup. Segel cahaya. Saat Xuan Luo berteriak, cahaya segera bergerak menuju kekuatan tertinggi dari klan pedang iblis dan pedang iblis besar dalam upaya untuk menutupi mereka. Saat segel cahaya bersinar, aura pedang, yang seperti badai angin yang mengamuk, tiba-tiba menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Pedang iblis secara bertahap memperlambat gerakannya saat segel cahaya bersinar di pedangnya. Ketika kekuatan tertinggi dari klan pedang iblis menyadarinya, ekspresi wajahnya berubah. Energi iblis pedang iblis telah disegel, rupanya, dia telah meremehkan kekuatan penyegelan Xuan Luo. Ledakan, Xuan Luo tidak memberinya terlalu banyak waktu untuk memikirkannya. Badan surgawi pagoda besar melesat menuju kekuatan tertinggi dari klan pedang iblis dengan pagoda suci di tangannya. Cahaya menyembur keluar dari pagoda dan membentuk beberapa tombak cahaya panjang. Mereka menutupi seluruh area dan bergerak menuju kekuatan tertinggi dari klan pedang iblis, yang kekuatannya telah melemah karena segel. Mengaum, kekuatan tertinggi dari klan pedang iblis mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Dia memicu pikirannya dan mulai mengacungkan pedang iblis besar. Energi iblis melonjak dan menangkis serangan kuat Xuan Luo. Namun, situasinya segera mulai menurun. Situasi di sekitar altar besar sangat kacau. Ketika Mosin dan Xuan Luo mulai berada di atas lawan mereka, moral dari berbagai tim dari dunia seribu besar sangat meningkat. Sebaliknya, perlombaan ekstrateritorial mulai menunjukkan tanda-tanda mundur. Kedua orang ini memang kuat.
Ketika Mu Chen melihat kekuatan Mo Xin dan Xuan Luo, dia sedikit terkejut. Dia menyipitkan mata dan menatap mereka. Komandan Balrog dan kekuatan tertinggi dari klan pedang iblis adalah lawan yang kuat, tetapi mereka ditekan oleh Mo Xin dan Xuan Luo. Ini adalah bukti kekuatan mereka. Namun, Mu Chen merasa bahwa yang terbaik belum datang. Ledakan. Sama seperti Mu Chen memiliki pemikiran seperti itu jauh di medan perang, badan surgawi yang dapat diubah Mo Xin melihat kelemahan Komandan Balrog dan menyerangnya. Komandan Balrog terlempar ke belakang dalam jarak yang sangat jauh. Komandan Balrog memuntahkan seteguk darah hitam. Dia menatap Mo Xin dengan marah, dan ketika dia melihat bahwa kekuatan tertinggi dari ras ekstrateritorial mulai berada di ujung yang kalah, dia berteriak, "Si Tianyu, tunggu apa lagi?" Suaranya seperti guntur bergema di daerah itu. Medan perang tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Si Tianyu. Ketika Mu Chen mendengar Komandan Balrog memanggil nama ini, dia menyipitkan mata. Apa orang itu juga ada di sini? Tawa yang menjengkelkan terdengar di daerah itu setelah Komandan Balrog berteriak. Ho ho ho, Yan Lu, sebagai Komandan Balrog, aku tidak berharap kamu menjadi begitu tidak berguna. Dia hanyalah orang muda dari 1000 dunia, tapi kau bahkan tidak bisa menanganinya. Petik 2. Orang-orang melihat ke arah suara itu berasal dan melihat sosok hitam tiba-tiba muncul di atas altar. Dia melihat ke medan perang dengan ekspresi mengejek. Xuan Luo masih melawan kekuatan tertinggi dari klan pedang iblis. Ketika dia melihat sosok hitam yang memancarkan gas kematian, dia terkejut. Dia memperhatikan bahwa orang ini memiliki aura berbahaya. Hentikan semua tindakan sokmu. Turun dari altar. Mo Xin mendengus saat dia mengarahkan pandangannya pada si Tianyu. Tubuh surgawi besar yang dapat berubah melangkah keluar ke angkasa dan muncul di hadapan si Tianyu. Itu kemudian memukulnya dengan keras dengan telapak tangannya yang membawa kekuatan penghancur. Si Tianyu berdiri di udara dan melipat tangannya di depan dadanya. Dia memberi tubuh surgawi besar yang dapat berubah tampilan mengejek dan bahkan tidak mencoba menangkis serangan kuatnya. Peluit. Dia hanya bersiul. Setelah si Tianyu bersiul, ruang di depannya melonjak. Sosok kerangka tiba-tiba muncul dengan kecepatan kilat yang mengejutkan semua orang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan pada sosok kerangka tersebut. Ketika muncul, Mu Chen, Xuan Luo, dan Mo Xin menyipit. Mereka merasakan intimidasi yang tak terlukiskan berasal dari sosok kerangka itu. Sosok kerangka itu mengangkat rongga matanya yang gelap dan mengulurkan telapak tangannya yang kurus untuk mengenai telapak tangan besar yang turun seperti bayangan. Dong! Suara yang dalam bergema di saat berikutnya, dan ruang itu meledak seolah-olah itu terbuat dari kaca. Setelah itu, kekuatan teratas melihat benda surgawi besar yang dapat berubah dipukul dan terbang keluar seperti peluru, dalam keadaan yang menyedihkan. Ledakan! 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 Tubuh surgawi besar yang dapat berubah menciptakan goresan yang dalam di tanah, dan setelah bergerak mundur dalam jarak yang sangat jauh, ia berhasil terhenti. Mo Xin, yang berdiri di bahunya, memuntahkan seteguk darah segar dan dipenuhi dengan keheranan. Dia memandang si Tianyu dengan rasa tidak percaya karena dia merasa sulit untuk menerima bahwa bahkan setelah mengaktifkan kekuatan tubuh surgawi yang dapat berubah, si Tianyu telah mengusirnya dengan mudah. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Tim-tim yang moralnya telah ditingkatkan sebelumnya sekarang telah melemah semangatnya. Mereka merasa kedinginan ketika mereka melihat dengan ketakutan ke sosok kerangka dan merenungkan tingkat kekuatannya. Itu mampu mengirim Mo Xin, yang tak terkalahkan, terbang hanya dengan satu pukulan. King Xuang dan King Ling, yang berdiri di belakang Mu Chen, terkejut saat melihatnya, dan King Ling bahkan menggigil. Di kejauhan, Xuan Luo berhenti bertarung. Dia menatap dengan muram dan waspada pada sosok kerangka dan kemudian bertanya, apakah ini mayat Kaisar Iblis? Selain mayat Kaisar Iblis, Xuan Luo tidak bisa memikirkan makhluk lain yang bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Selain itu, dia bisa merasakan aura Kaisar Iblis yang memancar dari sosok kerangka. Meskipun auranya tidak kuat, itu adalah Kaisar Iblis. Bahkan jika Kaisar Iblis tidak berada di puncak level penguasa surgawi lengkap, ia masih bisa bersaing dengan penguasa surgawi dengan mudah. Penguasa surgawi seperti semut bagi Kaisar Iblis. Ketika tim mendengar apa yang diminta Xuan Luo, mereka berteriak dengan takjub. Semua anggota tim adalah elit. Jika tidak demikian, banyak dari mereka akan melarikan diri. Tidak ada yang mau menghadapi Kaisar Iblis, meski itu hanya mayat.
Kamu benar, si Tian Yu mengangguk. Dia melihat ke bawah pada semua orang di medan perang dan berkata dengan datar, keluarkan orang-orang yang telah kamu bawa itu dari altar. 4 menara suci adalah milikku. Petik 2. Wajah Xuan Luo berangsur-angsur berubah suram. Dia tidak menyerang, karena dia merasa bahwa Demon Emperor Course terlalu berbahaya untuk dia tangani. Dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengalahkannya. Setelah Xuan Luo terdiam, kekuatan teratas di daerah itu mulai merasa ditekan oleh Kaisar Iblis. Banyak tim mulai mendesah karena putus asa. Namun, pada saat ini, seseorang melihat sosok yang perlahan naik ke langit dari medan perang. Mu Chen, King Xuang dan King Ling berteriak ketika mereka melihat sosok itu. Mu Chen berdiri di langit pada tingkat yang sama dengan si Tian Yu dan menatapnya. Meskipun suaranya tenang, itu terdengar seperti guntur dan bergema di daerah tersebut. Kamu telah mengambil mayat itu dari bawah hidungku, dan sekarang, inilah saatnya aku mengambilnya kembali.